Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan untuk labs yang keempat dengan judul pengendali putaran motor dengan SCR atau thyristor. Untuk kompetensinya, yaitu mahasiswa dapat memahami cara kerja sistem kendali loop terbuka, dan kompetensinya membuat rangkaian sistem kendali putaran motor dengan SCR atau thyristor, kemudian menganalisa cara kerja rangkaian kendali putaran motor dengan SCR. Kemudian yang ketiga, mencari troubleshooting apabila rangkaian sistem kendali putaran motor dengan SCR tidak bekerja. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan seperti ini dalam kondisi real di lab kendali. Nanti kita gunakan motor universal 5 volt DC, kemudian dua buah sumber tegangan DC dan AC, kemudian nanti kita akan pergunakan osiloskop atau CRO untuk mengetahui bentuk gelombang dari hasil pemicuan SCR-nya itu. Kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama, operasi SCR dengan sumber tegangan DC. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti pada gambar 1. Oke. Kita ke gambar 1. Gambar 1 itu seperti ini. Jadi nanti kita gunakan motor universal, nanti kita modifikasi saja. Jadi motor universal itu sebuah motor yang bisa disuplai dengan sumber tegangan DC maupun AC. Contohnya motor untuk blender, kemudian bor listrik, seperti itu. Ini disebut dengan motor universal atau motor DC seri biasanya. Ini nanti kita modifikasi saja, karena di Proteus tidak ada motor universal. Nanti kita modifikasi menggunakan penyarah bridge seperti itu. Ini yang gambar kedua, yaitu SCR pada tegangan atau sumber AC. Nanti bagaimana responnya nanti kita amati. Kita buat dulu skematiknya ini ke dalam Proteus. Baik, di Proteus ini yang pertama kita list dulu untuk daftar komponennya. Yang pertama itu ada baterai. Baterai kita pilih yang aktif. Kemudian SCR-nya, SCR kita pilih ini, device ini. Kemudian berikutnya ada resistor. Kemudian ada kapasitor. Nanti kita cari dua, yang ini yang non polar dan yang elektrolit, bipolar. Kemudian berikutnya ada diode device ini. Kemudian ada motor DC. Kita ambil yang simbol ini atau aktif, ini enggak apa, yang motor aktif simbol DC motor model. Kemudian berikutnya kita switch, switch. Kita switch nanti ada dua, cari yang SPST, single pole single through. Jadi single pole single through itu satu kutub, satu gerakan, on off saja. Kemudian ada yang double pole single through. Double dua kutub, single through, satu gerakan. Kemudian ada potensio, cari yang aktif, pot strip HG ini. Kemudian ada tegangan AC-nya, V sign. Oke, insya Allah cukup. Nanti misalnya kurang kita bisa tambahkan berikutnya. Baik, yang pertama kita pasang, yang kita rangkai dulu untuk yang gambar 1 ini. Kita gunakan dua buah sumber DC, yang satunya 1,5 volt, yang sumber DC yang kedua 12 volt.
Ini untuk sumber DC yang untuk rangkaian utamanya, untuk yang ke motor universalnya ini. Sedangkan yang B1 ini 1,5 volt untuk yang rangkaian pemicunya, pemicu SCR-nya ini. Baik, kita rakit dulu mulai dari kiri, dari B1 1,5 volt ini. Kita aktif baterai, kita langsung setting saja ke 1,5 volt. Oke, kemudian yang berikutnya ada potensio. Kalau di lab kendali untuk pengaturan 0 sampai 1,5 nanti kita gunakan variabel sumber DC variabel. Untuk yang di simulasi ini nanti kita gunakan ini potensio untuk mengatur tegangan variabelnya 0 sampai 1,5 volt. Nah, seperti ini. Kemudian ada kapasitor, resistor di paralel. Kapasitor elektrolit ini kita rotate. Kemudian ada resistor, geser saja. Kemudian ada resistor, ini kita rotate, kita hubungkan. Nah, ini ke ground, kemudian ini ke, nah seperti ini. Kemudian apa lagi? Ada switch, kemudian voltmeter, ampermeter. Kita pasang switch yang single ini. Kemudian ampermeter, kemudian DC voltmeter. Nah, ini nanti untuk mengukur tegangan V-gate dengan katodanya. Kemudian SCR, nah SCR ini ke sini. Kemudian ada resistor. Kemudian kita pasang motor DC ini. Nah, ini kita modifikasi biar bisa difungsikan sebagai motor universal. Kita pasang dioda 4 buah di atasnya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang atas kita ubah polaritasnya. Nah, biar ini jadi kutub positif, mode yang bawah ini jadi kutub negatif. Nah, seperti ini. Biar nanti bisa dipasang untuk tegangan DC dan AC seperti itu. Ini kita sambung dulu. Nah, seperti ini. Nah, jangan sampai terbalik-balik karena nanti bisa jadi malah motornya nggak muter nanti. Harus seperti ini. Jadi yang dapat sumber ini yang dapat anoda dan katoda, kemudian sini juga nanti dapat baterai. Nah, yang dapat motor nanti yang ini, yang positif dan yang negatifnya. Kemudian kita pasang baterai untuk yang rangkaian utamanya sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita atur 12 volt, kemudian motornya tadi 5 volt DC, 5 volt. Ini kita kecilkan saja 3 ohm biar nanti putarannya tidak terlalu lambat. Kemudian ada voltmeter, kemudian di sini 10 ohm, 1K dan 1 mikrofarad. 1 mikrofarad 1K sudah. Nah, ini 10 ohm. Ini 10 ohm, kemudian ada voltmeter, DC voltmeter untuk mengukur tegangan ini VAK-nya. Ini VAK, anoda katoda. Ini VGK, gate dengan katodanya. Baik, seperti ini kita coba jalan ya nanti, simulasikan. Kita simulasikan dulu. Ya, tidak ada error. Nah, dari langkah kerja yang pertama untuk yang operasi SCR pada tegangan DC,
Hubungan sumber tegangan 12 volt DC, posisi saklar S1 masih terbuka. Kemudian amati dan catat hasilnya. Kondisi motornya bagaimana, VAK-nya berapa volt, VGK berapa volt. Kemudian disimpulkan SCR-nya itu. Ini kondisi sudah start simulasi, sumber sudah masuk, switch-nya ini masih terbuka. Nah, kita amati VGK berarti ini berapa volt, kemudian ini VAK-nya, kemudian motornya berhenti atau jalan. Nah, tinggal dimasukkan di sini saja. Kemudian disimpulkan dari kondisi A sampai C ini berarti SCR dalam kondisi yang bagaimana, aktif atau tidak aktif. Nah, seperti itu. Kemudian tutup saklar S1, kemudian atur perlahan-lahan sumber tegangan variabel 0 sampai 1,5 volt DC. Kemudian amati dan catat kondisi ini. Kita tutup S1, kemudian kita naikkan tegangan variabel yang 1,5 volt ini. Kita gunakan potensiometer. Nah, kita naikkan perlahan-lahan sampai didapatkan SCR-nya aktif atau motor berputar. Oke, ini masih naik terus 0,5 volt. Oke, sudah jalan. Nah, dalam kondisi seperti ini yang diminta itu kondisi motor bagaimana? Jalan. Kemudian arus gate-nya berapa? Arus gate maksimum. Nah, ini 1,02 mA. Nah, ini kalau kita naikkan lagi 1,5 volt ya masih bisa sebenarnya. Nah, tapi karena ini sudah aktif ya, tadi berapa? Aktifnya di berapa tadi itu? Nah, kemudian tegangan VGK berapa volt? Nah, VGK-nya tadi aktif di berapa volt? VGK berarti yang ini. V gate dengan katodanya. Kemudian arah gerakan jarum ampermeter setelah motor berputar. Berarti ampermeter yang ini. Karena kita gunakan ampermeter digital ya, nanti tulis saja menunjuk gitu aja. Kalau kita gunakan yang analog ya, ada jarum ampermeternya gitu. Jarumnya berarti menyimpang gitu. Kalau kita gunakan yang digital ya menunjuk gitu itu. Kemudian bila sumber tegangan dikembalikan ke 0 volt DC, arah gerakan jarum ampermeter bagaimana? Nah, ini berarti ini kita kembalikan ke 0 volt, berarti kita seperti ini. 0 volt. Nah, bagaimana arusnya? Kan 0 ampere. Menunjuk, tidak menunjuk gitu aja. Disampaikan di websitenya tidak menunjuk gitu, karena ya, tidak menunjukkan angka berapapun, berarti 0 ampere. Kemudian buka saklar S1. Nah, ini S1 ini kita buka. Nah, kemudian yang ditanyakan itu kondisi motornya bagaimana? Kondisi motor masih jalan ya kan, ini masih berputar. Kemudian apakah arus penyulut gate masih berfungsi sebagai kendali SCR? Nah, dalam kondisi saklar terbuka apakah masih berfungsi nih arus penyulutnya? Nah, disimpulkan nanti. Kemudian diukur berapa tegangan VAK dan VGK-nya berapa volt, seperti itu. Nah, diukur ini VGK ini, kemudian VAK-nya berapa volt. Oke, itu untuk yang operasi SCR pada tegangan DC sudah selesai. Kemudian kita ke operasi SCR dengan sumber tegangan AC. Untuk skematik diagramnya berbeda. Nah, nanti kita gunakan osiloskop. Kemudian ada sumber tegangan AC nanti 12 volt, frekuensinya 50 Hz. Oke, kita rakit dulu seperti ini. Oke, kita taruh di bagian bawah saja seperti ini. Kita pasang, nanti ada V-sign, kemudian motor DC, motor universalnya. Kita copy paste saja, biar cepat. Klik kanan, copy to clipboard, kemudian klik kanan, paste from clipboard. Nah, seperti itu. Oke, ada switch. Ini sambung ke sini. Nah, ini ke sini. Kemudian ada RV, kemudian kapasitor non polar.
PRV di sini kita pasang potensio. Nah, kemudian kapasitor ini kita rotate. Kita langsung sambung saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini ke sumber. Ini kita setting tadi itu 1 mikrofarad, 1 UF, U kecil, 1 mikrofarad. Kemudian ini ke sini. Berikutnya ada dioda, kemudian ada switch, dioda, ampermeter. Ada dioda, ini kita rotate ke atas. Ini nyambung ke sini, kemudian ada dioda lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ada ampermeter DC ampermeter. Oke. Ini kita buat dalam orde mili. Oke. Kemudian ada SCR. Nah, saya di sini. Kemudian apalagi ini ke sini. Ada switch lagi. Nah, kita rotate. Oke, seperti ini. Ini sudah. Kemudian ada switch, ada dioda. Berarti ini ke sini. Kemudian ada switch yang double pole, single true, sorry. Nah, ini ke sini. Kemudian ada dioda. Nah, ini kita bisa edit. Ini di hidden aja nih. Nah, biar bisa kita sambung. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaian yang kedua, operasi ini SCR pada sumber tegangan AC. Ini kita setting tadi amplitudenya 12 volt, frekuensinya 50. Kemudian motor DC-nya 5 volt. Ini 6. Oke. Kemudian potensionya 50K. Nah, kita klik kanan, edit properties, 50K, 50. Oke. Kemudian apalagi? Ini osiloskop pada terminal ini. Nanti sebenarnya ada di langkah kerjanya itu nanti. Nah, kita ikuti saja nanti langkah kerjanya ini. Nah, dengan tidak mengubah rangkaian pada sumber tegangan AC. Nah, ini 5 volt, ini kita ganti dengan 12 volt. Nah, 12 volt. Dan D3 terlebih dahulu. Berarti D3 itu yang ini D3 ini D3. Ini jangan dihubungkan terlebih dahulu. Kemudian yang D1 juga jangan dihubungkan terlebih dahulu. Nah, ini D1. Berarti ini yang D1 ini kita hidden. Nah, kita kasih teks D1. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang ini D3. Kita hidden. Nah, D3. Oke, untuk langkah kerjanya yang pertama, ya, periksakan pada dosen, kemudian catat rangkaian pada sumber tegangan AC, atur potensiometer RV perlahan hingga posisi maksimum. Amati putaran motornya semakin cepat atau semakin lambat. Kita start simulasi. Kita tutup saklar. Kemudian kita atur RV ini sampai maksimum. Nah, kemudian nanti kita amati putaran motornya.
Nah, sudah mutar. Ini kalau agak kita kurangi ya, lambat banget. Ini kalau kita maksimumkan, nah, semakin cepat. Nah, seperti itu. Berarti ini yang nomor 2 ini ya semakin cepat. Kemudian yang ketiga, lepas D1 dari rangkaian. Oh, berarti tadi ini dihubungkan terlebih dahulu. Berarti ini kondisi off dulu. Ini dihubungkan terlebih dahulu D1-nya. Kemudian kita ulangi dari awal. Kita atur ini RV-nya. Bagaimana nanti? Ya, seperti ini. Kemudian lepas D1 dari rangkaian, adakah perubahan putaran motor dari sebelumnya? Nah, ini kita lepas D1-nya ini, berarti ini kita putus. Ada perubahan nggak? Nggak ada berarti ya. Nah, karena maksimum semua ini. Ya, seperti itu. Kemudian sambungkan probe CRO pada motor, atur RV ke posisi minimum, kemudian gambar bentuk gelombangnya yang nampak di layar CRO. Baik, kita pasang CRO di motornya. Nah, ini osiloskop. Ini kita pasang yang terminal A itu ke motornya. Nah, motornya ini kemudian kita start simulasi lagi. Nah, seperti ini. Ini langsung bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita hanya pakai yang channel A saja, yang kuning ini. Berarti yang selain kuning kita off-kan saja biar tidak mengganggu penglihatan. Nah, kita atur untuk time per diff-nya dan vol per diff-nya biar bisa atau enak dibaca seperti itu. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti ini. Tadi kalau sudah kita jalankan D1 dilepas, kemudian ini kita atur ke posisi maksimum. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin bandingkan dengan inputnya, dengan input sumber tegangan AC nya, ini bisa sebenarnya. Yang terminal B ini kita sambungkan ke inputnya. Jadi nanti inputnya bagaimana, kemudian gelombang di motornya ini bagaimana, bisa. Kita start simulasi lagi. Inputnya itu ada di B. B ini berarti kita set ke AC. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita taruh atas untuk yang inputnya, yang outputnya ini yang motor. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian ini sudah. Kemudian gambar bentuk gelombangnya yang tempat di CRO dan skala tegangan dan skala waktu yang sesuai pada halaman sebalik. Jadi nanti di gambar ini bentuk gelombangnya, gambar pakai atau mungkin di crop aja, di crop kemudian nanti ditempelkan di laporannya itu. Kemudian berikutnya variasikan posisi RV potensio secara acak, kemudian amati perubahan yang terjadi pada layar CRO. Kemudian gambar perubahan tersebut dengan menggunakan skala tegangan dan skala waktu yang sesuai. Jadi kita atur ini RV-nya ini, potensionya ini, terjadi perubahan gelombang tidak nanti. Kita turunkan. Nah, ada perubahan berarti. Kemudian kita atur nih time per diff-nya. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa ini? Nah, ini kondisi mati nih. Nyala. Nah, yang penting acak saja. Kok bisa jadi seperti ini gelombangnya? Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, pasang diode 3. Nah, sesuai pada gambar 2, atur posisi RV perlahan ke posisi maksimum. Kemudian amati bentuk gelombangnya apa yang terjadi dibandingkan dengan putaran sebelumnya, D1 dilepas. Jadi D3 itu yang ini, mana? Nah, yang ini kita pasang nih D3. Ini kan belum masuk nih, belum tersambung. Ini kita pasang. Nah, putarnya bagaimana? Kemudian bentuk gelombangnya bagaimana? Ini kita atur maksimum misalnya. Tadi mintanya maksimum. Nah, seperti ini.
berarti mirip dengan gelombang inputnya. Nah, berarti bisa kita katakan untuk yang nomor 6 ini dibandingkan dengan putaran sebelumnya, kemudian digambar bentuk gelombangnya yang terjadi. Nah, ini yang biru berarti yang B tadi kan bentuk gelombang inputnya, yang C ini yang A, yang kuning ini berarti gelombang di motornya. Kemudian berikutnya, dengan dioda 3 terpasang, dapatkah putaran motor dihentikan? Bagaimana cara menghentikannya? Nah, kalau tadi kita sebelum pasang D3, ketika kita atur ini minimum kan mati tadi motornya, ya kan? Ketika kita pasang yang D3 ini sambung, nah, kita atur ke minimum RV-nya, kira-kira mati tidak? Nah, kita coba. Ya, logikanya kita atur ke minimum, mati tidak? Tidak mati. Kok bisa tidak mati? Kenapa? Dijelaskan di sini. Kenapa tidak bisa mati? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghentikannya? Bagaimana cara menghentikannya? Untuk yang tadi ini sudah kita set minimum, D3 terpasang, ya kok masih jalan? Nah, kok bisa? Kenapa jadi seperti itu? Nah, ini ada error, jadi mungkin nggak usah lama-lama untuk simulasinya. Nah, yang penting paham. Oke, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada tugasnya. Analisa besar tahanan dalam RD, R dalam SR pada langkah kerja A3 dan A5. A3 berarti yang A3. R dalam itu bisa kita cari melalui tegangan VAK-nya. Tegangan VAK bisa. Jadi kalau nah di sini kita cari R dalamnya, R dalam dari SR-nya itu kita R itu kan V dibagi I. Nah, nanti bisa dipasang per meter di sini. Nah, untuk mengetahui arus atau di sinilah untuk mengetahui arus yang mengalir berapa dari tegangan yang terbaca itu dalam kondisi terbuka, maksudnya motor belum jalan. Nah, arusnya kan 0. Kemudian tegangannya berapa, R dalamnya berapa, kan bisa dibaca. Kemudian A5 berarti motor sudah jalan, VAK-nya berapa, ada arus yang mengalir, nah, kemudian R dalamnya berapa, bisa dicari nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada langkah kerja B3, motor berputar semakin lambat bahkan berhenti total. Mengapa terjadi demikian? B3 itu lepas D1 diarahkan, adakah perubahan putaran motor dari sebelumnya? Ya, ini dicoba untuk yang D1 ini. Ketika ini kondisi masih terbuka, ini minimum. Nah, jalankan. Nah, kalau ini kita lepas, tetap jalan ya, tetap jalan berarti. Tadi pertanyaannya itu. Kemudian berikutnya, jelaskan mengapa motor pada langkah kerja B6 lebih cepat dibandingkan putaran sebelumnya. Nah, kenapa itu? Dijelaskan. Kemudian pada langkah kerja B7, benarkah putaran motor dapat dihentikan dengan cara tertentu? Yang tadi saya sampaikan. Kemudian kemukakan makna atau arti dari signal gelombang yang tampak pada layar CRO dari langkah kerja B4 dan B5. Jika sebuah zat yang dicatut dengan sumber tekanan DC, polaritas antara anode dan katode ditukar atau dibalik,
mungkinkah SR tersebut dapat di-trigger atau disulut sehingga aktif. Nah, dicoba nanti di rangkaian yang DC tadi. Nah, berarti yang DC ini dibalik nih antara anoda dan katodanya, dibalik. Anoda ketemu negatif, katoda ketemu positif, kemudian kita sulut pemicunya, kira-kira kerja tidak. Kalau misalnya tidak kerja atau tidak aktif, nah, kenapa? Berikan alasan secara teoritisnya. Oke, seperti itu untuk realisasi life sheet yang keempat, pengendali putaran motor dengan SR atau thyristor. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, konfirmasi atau diskusi bisa disampaikan secara tertulis di grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.